Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi motivasi kepada teman-teman semua atau berbagi informasi yang berkaitan dengan gangguan kelenjar tiroid. Nah, untuk kali ini saya mau membahas gangguan kelenjar tiroid, yaitu ada hipotiroid dan hipertiroid. Nah, hipotiroid yaitu akibat kadar hormon tiroid terlalu rendah atau kekurangan hormon tiroid dalam darah kita. Nah, dan untuk hipertiroid itu yaitu penyebabnya peningkatan produksi hormon tiroid yang berlebih karena proses autoimun. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk hipotiroid yaitu kekurangan hormon tiroid, kalau hipertiroid itu kelebihan hormon tiroid dalam darah di dalam tubuh kita. Ya, untuk yang sudah saya bahas dari video sebelumnya, kalau memang kelenjar tiroid itu memang berfungsi untuk kinerja metabolisme tubuh kita, memang sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita. Jadi itu biasanya banyak mempengaruhi berbagai macam organ dalam tubuh kita. Nah, jadi keluhannya bervariasi. Nah, untuk hipotiroid bisa keluhannya yaitu denyut nadi melambat. Nah, denyut nadi itu melambat karena apa? Karena kan kita kurang hormon tiroidnya. Jadi kan jadi lemah. Nah, terus BB naik drastis atau berat badan naik drastis. Nah, untuk teman-teman semua, memang saya pernah mengalami juga sih, setelah operasi itu hipotiroid, terus BB itu naik, walaupun makannya sudah seperti sebelum-sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mudah lelah. Nah, saya pun pernah mengalaminya, mudah lelah, dan itu memang ya karena kita memang hormonnya kita tidak tersuplai dengan baik, akhirnya kekurangan, ya otomatis kita gampang lelah. Terus selanjutnya yaitu mudah kedinginan. Nah, terus mudah kedinginan, saya sendiri pun mengalaminya karena kebetulan saya memang juga tinggal di kampung juga, dan cuacanya memang seringnya dingin. Nah, jadi walaupun saya tidur siang apalagi malam, itu saya tetap memakai selimut tebal, tidak bisa kalau tidur tidak memakai selimut. Kadang aja itu dari sudah pakai selimut tebal, udah mau pakai kaos kaki, celana panjang, jaket, dan pakai kerudung juga, karena memang bener-bener dingin dan tidak tahan di badan saya. Nah, terus headnya banyak. Nah, saya pun mengalaminya. Dan untuk head sendiri kan memang mungkin kadang terbawa dari KB juga. Kalau saya kan memang untuk untuk tiroid kan memang disarankan untuk KB IUD, dan saya memang KB IUD, dan itu rata-rata kalau KB IUD memang keluar darah menstruasinya memang banyak, dan itu saya mengalaminya. Jadi kalau setiap saya head itu saya bantu dengan suplemen penambah darah, karena memang untuk menjaga agar tidak sampai anemia, karena memang bener-bener yang banyak banget keluarnya gitu kan. Kadang saya sehari itu sampai berganti pembalut itu sampai 4 sampai 5 kali dalam sehari itu. Dalam siang misalkan 12 jam atau siang itu bisa berganti 4 sampai 5 kali. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang tanda-tanda hipotiroid. Nah, kalau untuk hipertiroid yaitu
berdebar-debar. Kebalikannya dengan tadi yang hipotiroid, kalau hipotiroid melambat, kalau hipertiroid berdebar-debar karena saking kencengnya, saking eh, bekerja keras karena memang kelebihan hormon, eh, akhirnya berdebar-debar. Terus gemeteran juga, terus penurunan berat badan. Kalau hipertiroid sih memang saya secara spesifik saya tidak terlalu mengalami karena memang saya kan udah operasi total, jadinya lebih keluhannya ke yang hipotiroid. Nah, itu penurunan berat badan, terus gangguan fertilitas, yaitu mungkin siklus haid atau mempengaruhi kesuburan untuk kehamilan, dan mudah kepanasan. Nah, kebalikannya tadi yang hipotiroid itu mudah kedinginan, kalau yang hipertiroid itu mudah kepanasan. Ya, penyebab peningkatan produksi hormon tiroid yang berlebih karena proses autoimun, yaitu terjadinya hipertiroid. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk ini ya, untuk apa, tanda-tandanya atau gejalanya atau keluhannya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mengalami hal sedemikian rupa, boleh dikonsultasikan ke dokter. Nah, terkadang juga untuk konsultasi ke dokternya, terkadang kita tidak langsung ke penyakit dalam yang subendokrin. Terkadang ada pasien yang datang ke dokter jantung ya karena memang merasa berdebar-debar atau merasa denyut nadi melambat. Nah, ada juga yang karena masalah berat badan. Nah, jadi nggak langsung ke ini, pokoknya memang ya memang perjuangan untuk mengetahui itu gangguan kelenjar tiroid atau bukan. Nah, akhirnya ada yang masuk ke dikonsultasi ke dokter jantung terlebih dahulu. Nah, tapi untuk teman-teman semua, kalau yang di sini ya saya sarankan berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau sudah memang apalagi udah ada benjolan, misalkan udah ketahuan ada benjolan di leher bagian depan, segera konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau nanti masuknya ke sub endokrin malah lebih bagus karena itu memang menangani hormon. Nah, jadi itu sudah benar. Nah, nanti kelanjutannya tinggal mengikuti prosedur selanjutnya. Biasanya kalau memang ada benjolannya ya langsung dirujuk ke spesialis bedah. Nah, jadi dan selanjutnya kalau setelah bedah biasanya langsung ke kedokteran nuklir untuk terapi selanjutnya kalau memang hasilnya kanker. Jadi untuk teman-teman semua ya, saya sarankan kalau memang ada keluhan benjolan di leher bagian depan, kalau memang itu sudah memang mengarah ke gangguan tiroid, segera konsultasikan ke dokter. Yang pertama yaitu dokter penyakit dalam, walaupun gejalanya nanti yaitu berdebar-debar, jantung berdebar-debar atau gemeteran, itu kan memang berkaitan dengan jantung. Jangan langsung ke sebisa mungkin sih jangan, ya sebenarnya sih bagus gitu kan, tapi untuk lebih spesifiknya lebih baiknya ke dokter penyakit dalam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, terus untuk pemeriksaan fungsi tiroid, yaitu pemeriksaannya bisa dari TSH. TSH itu yaitu yang untuk mendeteksi kadar hormon dalam darah kita. Nah, yaitu kalau kita hasil TSH-nya rendah, kita malah ternyata hiper. Nah, ya memang kadang di sini saya pun tidak masuk akal. Kok hasil saya itu tinggi, kok kenapa saya hipo? Nah, ini hasil saya rendah, kok kenapa saya hiper? Nah, itu kan ya memang
perhitungan akuratnya dari kedokteran memang seperti itu, ya sudah, jadi ya manut saja sama dokternya, ini TSH-nya rendah Bu, nah padahal hasilnya berlebih. Nah tapi memang seperti itu, nilai rujukannya seperti itu. Kalau TSH-nya rendah berarti kita hipertiroid, tapi kalau TSH-nya tinggi kita hipotiroid. Hipotiroid itu kekurangan hormon, padahal hasilnya tinggi, tapi perhitungannya memang seperti itu, skalanya seperti itu. Nah, dan bisa untuk pengecekan tiroksin atau FT4 atau T4, yaitu kadar hormon tinggi, dan T3. Nah, bisa juga dilakukan pengecekan pengecekan USG tiroid, itu juga bisa seperti itu. Nah, pengobatan gimana, terus pengobatannya untuk hipertiroid itu gimana ya, gitu kan. Nah, ada yang menanyakan seperti itu. Nah, pengobatan untuk hipertiroid yaitu bisa dengan satu, dengan pengobatan itu pengobatan itu dengan minum obat itu sampai kondisi normal, biasanya itu sampai 1 sampai 2 tahun. Nah, terus selanjutnya bisa dengan radio nuklir atau ablasi. Nah, dan kalau memang ada benjolannya mungkin bisa dilakukan dengan tindakan operasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap untuk operasi itu tetap memicu pada saran dokter, menurut saran dokter, untuk pengobatan selanjutnya bagaimana. Nah, terus yaitu untuk hipotiroid, yaitu biasanya kalau pasca operasi itu sama tiroid Hashimoto. Nah, pasca operasi biasanya kalau kanker yaitu pengobatannya yaitu dengan ablasi untuk menghancurkan sel-sel kanker yang tersisa setelah operasi, dan minum obat seumur hidup, dan harus kontrol untuk dalam jangka panjang. Nah, secara rutin. Nah, karena memang keluhan tiroid memang yang samar atau tidak begitu jelas. Nah, jadi kadang keluhan itu sudah berat, pasien baru datang ke dokter. Jadi untuk teman-teman semua, kalau sudah mengalami beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan, itu bisa diantisipasi untuk dikonsultasikan ke dokter agar tidak menjadi setelah keluhan berat baru diberobatkan. Sebaiknya jangan seperti itu, karena memang tiroid itu memang kalau sudah mengalami gangguan tiroid, ya sering saya tekankan hampir di setiap video, memang pengobatannya biasanya jangka panjang, dan bahkan kalau yang sudah operasi total harus minum obat seumur hidup. Nah, jadi diusahakan untuk teman-teman agar kalau terjadi keluhan seperti itu segera konsultasikan ke dokter biar mendapat penanganan yang cepat dan juga tepat pastinya, agar tidak keluhannya tidak semakin berat. Nah, segera tertangani dengan baik, karena memang ya itu kan sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau memang tiroid, memang pengobatannya tetap jangka panjang. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat untuk pengobatan, tetap semangat untuk kontrol rutin. Kalau khususnya yang udah pasca operasi dan hasilnya memang kanker dan harus kontrol rutin seumur hidup, ya dijalani aja, diterima dengan ikhlas. Semoga kita diberikan kesehatan dengan ikhtiar dengan berobat kita seperti ini. Ya, untuk teman-teman semua tetap semangat ya untuk berobat dan kontrol rutin. Jangan lupa minum obatnya selalu rutin. Jangan sampai terlupakan atau tertinggal atau sampai berjeda gitu kan ya. Ya mungkin kalau lupa
sehari apa sekali 2 kali tidak masalah, tapi sebaiknya jangan sampai lupa, karena memang itu fungsi obat itu. Kalau yang saya sendiri kan kalau sudah kanker, nah itu fungsinya untuk mengganti hormon tiroid juga, terus untuk menekan pertumbuhan kankernya juga. Jadi untuk teman-teman seperti itu ya, tetap semangat menjalani hidup kita walaupun kita memiliki gangguan atau memiliki keluhan setiap harinya. Saya sendiri pun kadang apa ya, lelah, kadang mengalami yang namanya kok badan setiap hari ada keluhan, padahal saya nggak kerja berat, nggak kerja keras. Tapi ya sudah, dinikmati saja. Nanti lama-lama juga merasakan apa sih, hal yang biasa, dan berdamai dengan kondisi kita yang setiap hari seperti ini. Nah, untuk teman-teman semua eh, tetap menjaga kesehatan, dan untuk teman-teman muslim selamat menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan semuanya. Nah, akhirnya sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.